hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Ika Febrina Beruginting dengan mata pelajaran fisika. Ada kata-kata mengatakan bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Nah, maka dari kata-kata itu, bagi anak-anakku semua, tetaplah semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Terima salam dari Ibu, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Teorema sumbu paralel. Teori ini digunakan untuk menghitung momen inersia benda terhadap sembarang sumbu. Maupun sumbunya digeser seberapapun, bisa kita cari. Yang penting syaratnya adalah momen inersia benda terhadap pusat massa telah diketahui. Persamaan matematis yang kita gunakan untuk mencari momen inersia setelah sumbunya kita geser yaitu I sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2. Di mana I adalah momen inersia yang dicari, IPM adalah momen inersia pusat massa, M adalah massa, dan D adalah jarak yang diukur dari pusat massa benda. Adapun contohnya ialah pada batang silinder yang memiliki IPM 1/12 ml pangkat 2 yang porosnya di tengah atau di pusatnya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui momen inersia batang silinder dengan poros di pusat adalah 1/12 ml pangkat 2. Tentukan momen inersia batang jika poros digeser ke ujungnya. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa momen inersia batang silinder untuk poros di ujung adalah 1/3 ml pangkat 2. Kita akan membuktikan itu. Diketahui IPM sama dengan 1/12 ml pangkat 2. Dan D atau jarak yang diukur sudah digeser ke ujungnya dari pusatnya, berarti 1 dibagi 2. Ditanya adalah I. Kita bisa gunakan persamaan teorema sumbu paralel yaitu I sama dengan IPM ditambah MD pangkat 2. Nah, sekarang kita masuk ke hitungannya. Di mana M setengah L pangkat 2 adalah 1/4. Jadi sekarang di sini 1/12 ditambah 1/4 kita samakan penyebutnya yaitu 12. Maka hasilnya adalah 4/12 dan hasilnya adalah 1/3 ml pangkat 2. Terbukti ya. Momentum sudut. Momentum sudut atau L adalah merupakan hasil kali dengan momen atau R dengan momentum linear atau P. Secara matematis dirumuskan dengan L sama dengan R dikali P. Karena momentum linear P sama dengan M dikali V, maka L sama dengan R dikali MV. Dan karena V sama dengan omega dikali R, sehingga L sama dengan MR pangkat 2 dikali omega. Atau L sama dengan I dikali omega. Di mana L adalah momentum sudut dengan satuan kilogram meter pangkat 2 per sekon, I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter pangkat 2, dan omega adalah kecepatan sudut dengan satuan rad per sekon. Hukum kekekalan momentum sudut. Pada penari balet, dia akan menggunakan gerakan cepat dan gerakan lambat. Seorang penari balet akan menarik tangannya ke dekat badannya untuk berputar lebih cepat dan mengembangkan kedua tangannya untuk berputar lebih lambat. Dalam hal ini, penari balet sudah menerapkan hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Dapat dirumuskan secara matematis menjadi L1 sama dengan L2. I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Kesimpulannya adalah ketika penari menarik kedua tangannya ke dekat badannya, momen inersia sistem berkurang sehingga kecepatan sudut penari semakin besar. Begitupun sebaliknya. Ketika penari mengembangkan tangannya, maka momen inersia semakin besar sehingga kecepatan sudutnya semakin berkurang. Itu yang menandakan hukum kekekalan momentum sudut berlaku, di mana momentum sudutnya bersifat kekal selama tidak ada gaya yang
gaya luar yang bekerja pada sistem. Contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia 4 kg meter pangkat 2 ketika lengannya merapat ke tubuhnya dan 16 kg meter pangkat 2. Ketika lengannya terentang, pada saat kedua lengannya dirapatkan ke tubuhnya, maka kelajuan putaran penari 12 putaran per sekon. Jika kemudian kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi... Di sini diketahui I1 sama dengan 4 kg meter pangkat 2. Omega 1 sama dengan 12 putaran per sekon. I2 sama dengan 16 kg meter pangkat 2. Yang ditanyakan adalah kecepatan sudutnya ketika lengannya direntangkan. Kita gunakan persamaan hukum kekekalan momentum sudut, yaitu I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Kita masukkan angkanya, 4 kali 12 sama dengan 16 dikali omega 2. 4 kali 12 adalah 48 sama dengan 16 dikali omega 2. Jadi omega 2 adalah 48 per 16 dan hasilnya adalah 3 putaran per sekon.